Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat The Movie dimanapun Anda berada, semoga pada hari ini Anda beserta seluruh keluarga diberi kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Dan tak lupa juga The Movie Blogger mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan ketika pembagian pendidikan yang ada di shop, untuk itu simak sampai dengan selesai dalam video yang berjudul berapa bayaran di shop. Nah, ini Kabar baik Pak Demugi. Apa ada yang bisa saya bantu lagi? begini Mbak Google, tepat 1 bulan yang lalu YouTube mengeluarkan kebijakan mengenai shop yang berbayar. Untuk itu saya mohon penjelasannya mengenai apa dan bagaimana serta berapa pendapatan konten kreator di shop saat ini. Oke, silahkan. Apa kebijakan jika kita melakukan monetisasi YouTube Shop? Jika Anda melakukan monetisasi di YouTube, channel Anda harus mematuhi kebijakan monetisasi channel YouTube, termasuk kebijakan kami tentang konten berulang dan yang digunakan ulang. Kebijakan ini juga meliputi pedoman komunitas, persyaratan layanan, dan hak cipta YouTube, serta kebijakan program Google AdSense. Bagaimana cara mengaktifkan pembagian keuntungan iklan shop? Mengaktifkan pembagian keuntungan iklan Shorts. Pembagian keuntungan iklan Shorts dimulai pada tanggal 1 Februari tahun 2023. Agar memenuhi syarat, partner yang melakukan monetisasi harus menyetujui modul monetisasi Shorts, persyaratan yang memungkinkan Anda memperoleh pendapatan dari iklan dan YouTube Premium di feed Shorts. Jika Anda menyetujui modul setelah tanggal 1 Februari tahun 2023, pembagian keuntungan iklan Shorts akan berlaku untuk penayangan video Shorts channel Anda yang memenuhi syarat sejak tanggal Anda menyetujui modul. Penayangan Shorts yang Anda peroleh sebelum menyetujui modul monetisasi Shorts tidak akan dihitung untuk pembagian keuntungan iklan Shorts. Konten apa saja yang sesuai untuk iklan di shop? Semua konten yang dimonetisasi dengan iklan harus mengikuti pedoman konten yang cocok untuk pengiklan kami. Di Shorts, penayangan konten yang memenuhi syarat untuk pembagian keuntungan adalah yang sesuai dengan pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Seperti apa konten yang tidak memenuhi syarat di shop? Tayangan Shorts yang tidak memenuhi syarat. Untuk tujuan penghitungan pembayaran, YouTube tidak akan menghitung penayangan video Shorts jika penayangannya tidak memenuhi syarat. Contoh penayangan Shorts yang tidak memenuhi syarat dapat meliputi video Shorts yang tidak orisinal, seperti klip dari film atau acara TV tanpa editan, upload ulang konten kreator lain dari YouTube atau platform lain, atau kompilasi tanpa menambahkan konten orisinal. Penayangan video Shorts buatan atau palsu, misalnya dari bot scroll atau klik otomatis. Penayangan video Shorts yang tidak sesuai dengan pedoman konten yang cocok untuk pengiklan kami. Bagaimana format pembagian
Pendapatan akan dibagi berdasarkan iklan yang tayang di sela-sela video dalam feed Shorts. Penayangan Shorts hanya menerima pembagian keuntungan iklan dari feed Shorts, yang terpisah dari monetisasi video panjang di halaman tonton. Sekarang tolong jelaskan bagaimana cara pembagian keuntungan iklan short. Mulai tanggal 1 Februari tahun 2023, hanya partner yang melakukan monetisasi dan telah menyetujui modul monetisasi Shorts yang dapat memperoleh pendapatan iklan dari Shorts. Ada 4 langkah dalam proses pembagian keuntungan iklan Shorts. Menampung pendapatan iklan feed Shorts. Setiap bulan, pendapatan dari iklan yang ditayangkan di sela-sela video dalam feed Shorts akan dijumlahkan dan digunakan untuk memberikan reward kepada kreator serta membayar biaya pemberian lisensi musik. Menghitung tampungan dana kreator. Pendapatan iklan feed Shorts kemudian dialokasikan ke tampungan dana kreator berdasarkan penayangan dan penggunaan musik di seluruh video Shorts yang diupload oleh kreator yang melakukan monetisasi. Jika kreator yang melakukan monetisasi mengupload video Shorts tanpa musik, semua pendapatan yang terkait dengan penayangannya akan masuk ke tampungan dana kreator. Jika kreator yang melakukan monetisasi mengupload video Shorts yang berisi musik, YouTube akan membagi pendapatan yang terkait dengan penayangannya antara tampungan dana kreator dan partner musik berdasarkan jumlah track yang digunakan. Misalnya, jika kreator yang melakukan monetisasi mengupload video Shorts dengan satu track, separuh dari pendapatan yang terkait dengan penayangannya akan dialokasikan ke tampungan dana kreator, dan separuhnya lagi digunakan untuk membayar biaya lisensi musik. Jika video Shorts menampilkan 2 track musik, sepertiga dari pendapatan yang terkait dengan penayangannya akan dialokasikan ke tampungan dana kreator, dan 2/3 sisanya digunakan untuk membayar biaya lisensi musik. Mengalokasikan tampungan dana kreator. Dari jumlah total tampungan dana kreator, pendapatan akan didistribusikan kepada para kreator yang melakukan monetisasi. Penghitungannya dilakukan berdasarkan kontribusi mereka pada jumlah total penayangan yang diperoleh video Shorts dari kreator yang melakukan monetisasi di setiap negara. Misalnya, dengan kontribusi 5% dari total penayangan Shorts yang memenuhi syarat dari semua kreator yang melakukan monetisasi, satu kreator akan memperoleh 5% dari jumlah total pendapatan di tampungan dana kreator. Misalnya, dengan kontribusi 5% dari total penayangan Shorts yang memenuhi syarat dari semua kreator yang melakukan
ini menggunakan satu track musik, sehingga $90.000 dialokasikan ke tampungan dana kreator dan $10.000 digunakan untuk membayar biaya lisensi musik. Video Shorts Anda ditonton 1 juta kali. Jadi Anda mendapatkan alokasi 1% dari jumlah yang ada di tampungan dana kreator, atau $900. Penggunaan track musik oleh Anda tidak memengaruhi alokasi Anda dari tampungan dana kreator. Pembagian keuntungan sebesar 45% kemudian diterapkan ke alokasi Anda, dan Anda memperoleh $405 untuk penayangan shorts Anda di negara A. Pada penggunaan pihak ketiga, bagaimana pembagiannya iklan di video short? Tolong jelaskan. Dalam situasi tertentu, saat video shorts menampilkan konten pihak ketiga atau konten remix, penayangan yang dialokasikan ke video shorts akan dibagi antara uploader dan semua pemegang hak pihak ketiga, pemilik konten lain yang digunakan dalam video shorts untuk tujuan penghitungan tampungan dana kreator dan pembagian keuntungan kepada kreator yang melakukan monetisasi. Kebijakan berikut menjelaskan bagaimana hal ini dilakukan. Kami dapat memperbarui kebijakan ini dan akan memberitahu Anda jika ada perubahan. Pengaruh penggunaan konten pihak ketiga terhadap tampungan dana kreator. Saat jumlah uang di tampungan dana kreator dihitung, hanya konten musik yang disediakan oleh partner YouTube di industri musik yang akan dianggap berkontribusi ke suatu video shorts. Artinya, konten musik hanya akan mengurangi jumlah penayangan dan pendapatan terkait yang dialokasikan ke tampungan dana kreator jika konten tersebut digunakan dalam video shorts. Untuk saat ini, tidak ada kategori konten pihak ketiga lain yang akan dianggap berkontribusi ke video shorts, meskipun kebijakan monetisasi konten ID telah ditetapkan untuk konten tersebut. Namun, kami sudah mulai mengembangkan model monetisasi untuk kategori konten lainnya. Contoh di atas menunjukkan bagaimana penayangan dan pendapatan yang terkait dibagi untuk menghitung tampungan dana kreator saat konten musik digunakan dalam video shorts. Pengaruh penggunaan konten pihak ketiga terhadap alokasi dari tampungan dana kreator. Saat membayar kreator yang melakukan monetisasi berdasarkan kontribusinya dari tampungan dana kreator, setiap kreator yang melakukan monetisasi akan mendapatkan 100% dari total penayangan video shorts-nya, terlepas dari apakah video shorts itu menggunakan musik atau tidak. Karena itu, penggunaan musik dalam video shorts tidak akan memengaruhi proporsi yang akan mereka terima dari tampungan dana kreator atau rasio pembagian keuntungan mereka. Baik, satu pertanyaan yang terakhir. Bagaimana pembagian pendapatan langganan YouTube Premium untuk short ini? Mohon penjelasannya. YouTube Premium adalah opsi langganan berbayar yang memungkinkan pengguna menikmati konten bebas iklan, pemutaran di latar belakang, download, dan akses premium ke aplikasi YouTube Music. Penawaran ini juga berlaku untuk penayangan di Shorts. YouTube akan membayarkan 45% dari pendapatan bersih YouTube Premium yang dialokasikan kepada kreator yang memonetisasi video Shorts. Sebagian pendapatan YouTube Premium dialokasikan untuk membantu membayar biaya pemberian lisensi musik. Pembayaran kepada setiap kreator didasarkan pada kontribusi mereka pada jumlah total penayangan Shorts dari pelanggan premium di setiap negara. Tempat untuk melihat pendapatan iklan feed Shorts Anda. YouTube Analytics akan mulai menampilkan estimasi pendapatan iklan feed Shorts harian bersama dengan metrik performa lainnya pada tanggal 1 Februari tahun 2023 atau hari saat Anda mulai memonetisasi dengan iklan Shorts. Pelajari lebih lanjut cara memeriksa pendapatan YouTube Anda. Jadwal yang ada untuk nilai minimum pembayaran dan detail AdSense lainnya akan berlaku. Pelajari lebih lanjut AdSense untuk YouTube. Dari keterangan tadi diketahui bahwa kami akan menerima laporan pembayaran pendapatan dari short. Kapan kami bisa mendapatkan laporan pembayaran short?
bagi pengguna pengelola konten studio. Laporan yang dapat didownload akan tersedia khusus bagi partner non-musik mulai pertengahan Maret tahun 2023. Laporan ini akan berisi detail pendapatan yang dikelompokkan menurut tanggal dan negara, wilayah untuk semua video shorts yang dimonetisasi serta diupload oleh partner yang relevan. Baik Mbak Google, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman para konten kreator dan juga para pemuda seperti saya, Jomopi Vlogger. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya yang tentunya masih akan mengulas berbagai macam hal yang berkaitan dengan kebijakan pedoman komunitas YouTube. Sampai di sini sahabat, terima kasih Anda telah bersama dengan kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.